Perjalanan kasus Jessica Wongso yang didakwa membunuh Mirna Salihin lewat kopi berisi sianida tak kunjung habis jadi perbincangan. Kehadiran dokumenter Ice Cold beberapa waktu lalu membangkitkan kembali ingatan publik akan perjuangan Otto Hasibuan dan kawan-kawan ketika membela Jessica di persidangan. Dari yang awalnya dibenci satu Indonesia, Jessica menuai simpati. Setelah 7 tahun menerima hukuman, mendegap di balik jeruji besi, kehadiran dokumenter Ice Cold membuat tim kuasa hukum pun berpikir untuk mengajukan peninjauan kembali. Hari Jumat kemarin, jam 2 saya ketemu Jessica karena ada yang mau dibicarakan tentang konsultasi hukum tentang rencana kita mau PK, begitu. Rencana kita PK itu nanti kita akan masukkan permohonannya, tapi sekarang lagi bikin persiapan. Bakal mengajukan peninjauan kembali, tim kuasa hukum Jessica tentu memiliki rencana yang matang. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang hukum, maju tanpa senjata sama saja dengan bunuh diri. Maka dari itu, mereka butuh persiapan matang sebelum akhirnya menuju pengadilan dan mengajukan peninjauan kembali. Ya bisa sebenarnya menceritakan lebih dalam, tapi tidak semua bisa diceritakan kan. Tidak semua bisa diceritakan karena sesuatu hal yang saya ketahui kan harus saya buktikan, ya. Nah kebetulan alam buktinya kan kurang, tapi saya tahu itu terjadi. Artinya juga ada bukti baru. Oh, ada pasti kalau nggak ada bukti baru mana bisa. Itu harus pakai novum, pakai bukti baru namanya novum, gitu loh. Itulah nanti yang kita akan. Ini boleh diskualifikasi Om? Nggak boleh. Ada berapa bukti? Oh nanti. Nggak boleh itu belum ya. Itu tuh nanti kita dibukanya pada saat kita ngajukan permohonan PK gitu. Sudah ada. Dalam mungkin juga satu saat itu ada lagi yang nongol kita nih, ya kan. Banyak yang kita dapatkan gitu. Begitu loh. Jadi sekarang lagi tahap pengumpulan bukti baru. Persiapan aja gitu loh. Disusun gitu loh. Tak bisa dipastikan kapan peninjauan kembali itu akan diajukan tim kuasa hukum. Yang jelas, untuk saat ini, mereka masih terus mencari bukti-bukti yang bakal membebaskan atau setidaknya meringankan beban 20 tahun Jessica di penjara. Kendati demikian, dari sederet peristiwa yang kembali mencuat pasca kemunculan dokumenter Ice Cold, wawancara ayah Mirna, Edi Salihin, terkait CCTV di kanal Karni Ilyas, jelas mendatangkan banyak pertanyaan publik. Jika benar CCTV itu tidak ditunjukkan pada saat persidangan, mengapa bukti sepenting itu harus disimpan? Sudah yakinkah ayah Mirna pada saat itu tentang akhir dari persidangan yang menyita banyak waktu? Tangan kiri dia, ini belum pernah dikeluarkan. Kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, jadi dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Itu kenapa bukti nggak diberikan? Harusnya kan pada saat P21 menyatakan lengkap, tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka. Ya, itu harus diserahkan kepada jaksa. Bukti itu. Tapi sekarang kenapa buktinya ada lagi? Mau diapain lagi? Apakah bukti yang kemarin itu valid atau tidak? Sekarang mau ditambahin lagi, ya kan? Nah, itu yang kita perlu mempertanyakan, begitu kan? Dan itu juga lagi dibahas itu tentang tangannya apa sih kalau istilah tangan cuma tangan begitu doang? Ya sentuh gak ada apa-apa yang dia jatuhin apa nggak ada, begitu kan? Ya kan? Dari sisi apa nggak kelihatan kok, begitu kan? Nah itu bukti. Kok kenapa nggak diserahin tuh bukti disimpan-simpan? Ya karena mau ditayangkan kembali gitu kan, saya nggak tahu setujunya apa begitu loh. Saya lupa ingat, tapi kami tidak menggunakan alasannya apa, kami saya tidak ingat, tapi ini bukan termasuk yang dianalisa oleh ahli digital forensik, karena itu kami tidak menggunakan. Kalau dibilang ada yang mengganjal, jelas semua yang terjadi belakangan, perkara kasus Jessica butuh kejelasan lebih. Butuh sebuah bukti yang bisa memastikan publik bahwa Jessica lah pelaku sesungguhnya. Pasalnya, tak hanya di ruang publik, tak sedikit media sosial yang terus meneriakan justice for Jessica Wongso. Apakah Jessica benar-benar tidak bersalah? Lantas, bagaimana dengan keputusan hakim 7 tahun lalu? Saya merasakan gimana perasaannya dia. Kenapa bilang saya selesai dia?
dia berlibur ke sini tuh karena masalah hukum, jadi masalah pidana. Dan dia tidak merasakan dia berbuat. Terus saya pikir, kenapa saya bilang sedih? Saya bisa duduk di sini, bisa komunikasi, mau kemana aja bisa. Dia ingin seperti kayak saya, tapi dia nggak bisa. Dikarenakan kena diduga itu kena 340-nya yang meracun itu, dan perbuatannya tidak pernah dia lakukan dan tidak terbukti dalam persidangan juga. Jadi kalau saya lihat Jessica itu gimana ya, syukur kaca-kaca lah saya nangis gitu. Oh ya, kita cuma PK yang bisanya, nggak ada lagi. Hanya satu itu kesempatan itu ada PK gitu. Nah kalau gerasi kita nggak Jessica nggak mau terima, nggak mau ambil Jessica karena itu pengakuan ya. Jessica nggak mengaku sampai kapan dia diam karena dia nggak berbuat gitu. 7 tahun jelas bukan waktu yang singkat. Masih ada 13 tahun lagi yang harus dilewati Jessica Wongso di balik jeruji besi. Masuk penjara di usia 28 tahun, Jessica jelas bakal menjadi seorang perawan tua ketika dibebaskan nanti. 28 jika dijumlahkan dengan 20 tahun masa penjara, maka bisa jadi Jessica akan dibebaskan di usia 48 tahun, usia yang tentu tidak produktif lagi dalam bekerja maupun berkeluarga. Kendati demikian, saat dikunjungi kuasa hukum, wanita tersebut mengaku menikmati hari-harinya di penjara. Ada aktivitas dan rutinitas yang membuatnya nyaman untuk sementara waktu. Nah, kalau kamar kita nggak bisa lihat, nggak boleh. Lain ke Om nggak sih suasananya? Ya kalau ceritanya beda lah sama kamar kita, sama kamar dia yang di rumah beda lah. Ya kan namanya orang terpidana ya, hukuman begitu kan ya. Tetapi manusiawi lah, ya kan. Jadi artinya bahwa Jessica dalam itu ya kalau nggak salah berlima orang ya begitu loh. Tapi itu juga katanya, ya kan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya merasakan bahwa Jessica tuh aman di sana begitu loh. Karena dia punya aktivitas, karena dia seorang warga binaan yang diarahkan oleh petugas pegawai lapas. Tapi sebuah pertanyaan pun hadir dengan sendirinya. Jika peninjauan kembali diajukan dan keputusan terakhir Jessica dibebaskan, akankah ada pelaku baru yang bakal diserat menggantikan ruang kosong Jessica di Hotel Prodeo? Apakah kuasa hukum Jessica bakal mencari dalang sekaligus pelaku yang sudah menjerat kliennya? Nggak tahu saya, pelakunya tuh nggak tahu saya, itu penyidik lah yang tahu nanti ya. Pelakunya saya nggak mencari pelaku itu siapa, saya hanya satu klien saya ada Jessica adalah keluarga kami, ya kan, kami tidak pernah meninggalkan Jessica ya. Kalau ngomong gitu saya sedih mau nangis. Bener, saya mau nangis kalau dengan Jessica gitu loh. Kita kayak begini, kita enak ngobrol begini, Jessica di dalam dia baca buku, dia ngantuk ya gitu, aduh. Saya hancur kayak gitu loh. 99,9% Jessica tidak bersalah, maka saya bisa menyimpulkan 0,01%-nya konspirasi untuk menyalahkan dia dong. Bisa saja seperti itu. Mudah-mudahan Jessica PK yang ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan keyakinannya Jessica juga, dengan keyakinan juga ketua tim kita Oto Sibuan ya, Bang Oto juga sering ngasih nasihat ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama ya, Jessica kuat, sehat dan cepat keluar.